Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Inilah kitab yang membicarakan sebelum alam ini dijadikan bermula, Allah menjadikan nyawa Muhammad. Lalu Tuhan melihat ke depan, tiada sesuatu yang dilihatnya. Kemudian melihat ke belakang, ke kanan dan ke kiri, namun tiada melihat sesuatu pun. Sedangkan ia ingin disembah dan dipuji, tidak ada yang memuji dan menyembahnya. Maka dijadikanlah dirinya di dalam dirinya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka kitab diri yang tersembunyi. Kemudian Allah Ta'ala melihat ke atas dan dikatakannya alif, keluarlah nur. Inilah rahasianya Muhammad. Melihat ke atas jadilah arsy, melihat ke bawah jadilah rahasianya. Kemudian Tuhan melihat ke depan dan dikatakannya a, keluarlah nur. Inilah nyawanya Muhammad. Melihat ke atas jadilah kursia, melihat ke bawah inilah nyawanya. Kemudian Tuhan melihat ke kanan dan dikatakan u, keluarlah nur, menjadi hatinya Muhammad. Melihat ke atas inilah syurga, melihat ke bawah menjadi hatinya. Kemudian Tuhan melihat ke kirinya, dikatakannya ha, keluarlah suatu nur. Inilah misalnya Muhammad. Melihat ke dalam bawah jadilah misalnya. Kemudian Tuhan melihat ke belakang dan dikatakannya hu, keluar suatu nur yang menjadi akalnya Muhammad. Melihat ke atas jadilah lauhul mahfudz, melihat ke bawah jadilah akal Muhammad. Kemudian Tuhan melihat ke bawah dan dikatakan hu, keluarlah suatu cahaya. Inilah bayang-bayangan Muhammad. Melihat ke atas inilah hati kecil, melihat ke bawahnya jadi rupa. Kemudian Tuhan melihat ke dalam dirinya, inilah yang menjadi hatinya Muhammad. Inilah yang dinamakan halus. Melihat ke atas inilah yang menjadi rasa. Melihat ke bawah inilah yang menjadi air mani. Kemudian Tuhan melihat ke sekelilingnya, dikatakannya huwa huwa. Menyebarlah cahayanya, maka jelaslah nur Muhammad di dalam cahayanya laut kenyataan Allah Ta'ala di dalam cahayanya Muhammad. Dikatakannya dirinya Tuhan, maka dinampakkanlah dirinya Tuhan di hadapan Muhammad. Kemudian Tuhan berkata, jadi adakah engkau yang menjadikan dirimu sehingga engkau melupakan nyawamu disujudkan di Baitul Majudi? Maka berkatalah Muhammad, engkaulah baru kulihat, maka sebaiknya kita masing-masing bersembunyi. Barang siapa yang didapat itulah yang menjadi hamba, yang tidak dapat ditemukan itulah yang menjadi Tuhan. Bersembunyilah engkau Muhammad terlebih dahulu, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Muhammad di wajah, di ingatan, di akal. Namun setiap persembunyiannya senantiasa ditemukan oleh Tuhan. Berkatalah Muhammad, bersembunyilah, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Tuhan di waktu 5. Namun Nur Muhammad tidak menemukannya. Maka berkatalah Tuhan, carilah aku sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan berpindah menyembunyikan dirinya di rahasia. Juga Muhammad tidak menemukannya. Sehingga Muhammad berseru, di manakah engkau bersembunyi? Sedangkan suaramu kedengaran tapi aku tak melihat. Maka Tuhan berkata, aku bersembunyi di rahasia. Lalu Muhammad mencarinya di rahasia. Namun Muhammad tidak dapat membuka matanya dikarenakan cahaya terang yang tidak dapat ditembus. Sehingga Muhammad berkata, sudahlah, nyatakanlah dirimu, engkaulah yang menjadi Tuhan. Maka berkatalah Tuhan, mana tanda kepercayaanmu dan di mana letak berdiri kepercayaanmu? Maka dikatakanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu Tuhan menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah olehmu Muhammad, rupa itu sifatku dan nama bagimu, waktu itu sifatmu. Berkatalah Muhammad, bagaimana sehingga wajah itu namaku sedangkan ada sifatmu? Berkatalah Tuhan, ada rupa atau wajah itu namamu dan sifatku.
Karena itulah aku ingin disembah, dipuji, dikenal, dikasihi, digembirai, sedangkan semua itu tidak dapat dilakukannya. Sehingga dengan demikian kujadikan diriku dalam diriku. Waktu itu namaku dan sifatku itu rupaku, sebab aku jugalah yang sembah diriku sesuai dengan dalil artinya. Adapun yang disembah dan menyembah itu satu. Jadi aku yang memuji diriku dan mengasihani diriku, dan engkau kujadikan ya Muhammad, akulah yang menjadikan diriku dalam diriku. Adamu itu adakulah itu, kenyataanmu itu kenyataankulah itu. Ketahuilah olehmu Muhammad, adamu pada namaku yang sesungguhnya di dirimu. Adapun sifatku ada pada diammu, adapun rupaku ada pada itikadmu, adapun diriku ada pada manfaatmu, adapun lahirku ada pada gerakanmu, adapun perbuatanku ada pada perbuatanmu, adapun rahmatku ada pada perkataanmu yang benar, adapun kehendakku ada pada hajatmu, adapun kelakuanku ada pada hatimu yang baik. Tempatnya Muhammad. Fungsi-fungsi yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala: fungsi rahasia, kebenaran dan alam; fungsi nyawa, penglihatan dan namaku; fungsi hati, niat dan pengenalan; fungsi ingat, angan-angan dan kekuasaan; fungsi akal, yang nyata dan kebingungan; fungsi bayang-bayang, kepintaran dan kebodohan; fungsi nur, pertimbangan dan pengetahuan. Apa sebabnya engkau jadikan yang 7 itu? Aku jadikan yang 7 itu sebab aku ingin disembah. Di manakah yang disembah dari yang 7 itu? Aku disembah nur pada bayang-bayang, bayang-bayang, ingat hati, nyawa, rahasia di diriku, dan akulah yang sembah diriku. Apa penyembah rahasia padamu ya Allah? Penyembah rahasia itu ketika ia mengatakan A. Penyembahan nyawa itu ketika ia mengatakan I. Penyembahan hati itu ketika ia mengatakan U. Penyembahan ingatan itu ketika ia mengatakan H. Penyembahan akal itu ketika ia mengatakan Hi. Penyembahan bayang-bayang itu ketika ia mengatakan Hu. Penyembahan nur itu ketika ia mengatakan Engkaulah yang kusembah ya Allah. Adapun kenyataan rahasia A, adapun kenyataan nyawa A, adapun kenyataan hati U, adapun kenyataan ingat H, adapun kenyataan akal Hi, adapun kenyataan bayang-bayang Hu, adapun kenyataan alif, rasa, nyawa Muhammad mani, adapun perbuatan Muhammad itu antara, adapun yang dinamakan nama dirimu, artinya kita berdua berdiri, akulah itu Muhammad. Adapun yang dinyatakan engkaulah itu Muhammad, itulah dinamakan kata hidup tak mati, artinya yang disuruh dan yang menyuruh. Yang mengetahui hal itu serta dibenarkan panjang umurnya dan disukai oleh para pengusaha, dipercaya oleh orang lain, dihindarkan dari bahaya ujian Tuhan. Ketahuilah pula kemunculan nur. Nur muncul pada bayang-bayang, bayang-bayang muncul pada akal, akal muncul pada ingat, hati muncul pada nyawa, nyawa muncul pada rahasia, rahasia muncul pada nur, nur muncul pada Tuhannya. Dari situlah kita datang dan dari situlah pula kita kembali. Maka kenalilah aku sungguh-sungguh Muhammad bahwa kita tidak berpisah. Aku jadikan segala sesuatu karenamu, sedang engkau untukku. Muncullah engkau pada kenyataan, kunyatakan engkau dan kulindungi engkau. Adapun kenyataan serta pengertian alif itu bersumber dari titik atau sarra atau nyawa berlindung, yang dinamakan nyawa berlindung yakni rahasia atau cahaya zat dan sifat. Itulah yang memperkenalkan Tuhan. Adapun iman di tempatnya rahasia, artinya rahasia adalah cahaya hati nurani. Ketika baris atas, bawah dan titik itu terbagi, maka jadilah 4 huruf. Pertama alif, kedua lam di muka, ketiga lam di belakang, dan keempat ha. Inilah lafaznya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nyawa Muhammad dinamai ma'rifat, nyawa kita dinamai hakikat, angan-angan kita dinamakan tharikat, tubuh kita dinamakan syariat, ialah pengetahuan tentang pengenalan diri dalam tubuh kita. Apabila nyawa itu melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia namanya. Apabila nyawa melihat pada alam, imam namanya. Apabila nyawa melihat pada akhirat, nyawa namanya. Apabila nyawa melihat ke dunia, badan jasmani namanya. Apabila nyawa melihat kepada badan jasmania, hati kecil namanya. Artinya, adapun ilmu pada Allah, kebodohan terhadap sesuatu. Adapun makrifat kepada Allah, menyangkal diri. Adapun bertauhid kepada Allah, keheran-heranan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, "Ketahuilah bahwa keluar masuknya nafas itulah yang dinyatakan sembahyang batin, selama tidak membedakan antara siang dan malam, dan di waktu tidur dan di waktu jaga. Apabila nafas keluar dikatakan la, apabila nafas masuk dikatakan hu. Itulah nama Tuhan serta nama Nabi yang tidak terpisah atau dinamakan syahadat dua. Keluar nafas sunnah, syahadat dirinya tubuh, masuk nafas fardu. Tanda kematian, ada yang dilihat seperti keranjang cermin, di dalamnya ada orang seperti wajahnya di waktu ia masih muda. 40 malam sesudah ia melihat, lalu ia meninggal. 40 malam di dalam kubur, lalu naik ke surga pertama. Keluar nafas ilmu, sholat dirinya iman, masuk nafas pengetahuan. Tanda kematiannya, ada yang dilihat seperti lampu lilin di kepalanya, terus naik ke langit. 30 malam sesudahnya itu ia meninggal. Sekalian malam di dalam kubur, lalu naik ke surga yang kedua. Pegangan pada Quran 30 juz, keluar nafas dunia, sholat dirinya akal, masuk nafas akhirat. Tanda kematiannya, ada yang dilihat di kepalanya cahaya keluar lalu naik ke langit. 20 malam setelah lalu ia meninggal. Sekian malam ia di dalam kuburnya, ia naik ke langit ketiga. Pegangannya sifat 20. Keluar nafas hamba, sholat dirinya ingat, masuk nafas Tuhan. Tanda kematiannya, ia melihat nur yang berdiri di pusatnya seperti terangnya bulan ke-14. Di dalamnya ada orang seperti wajahnya di waktu mudanya. 5 malam sesudahnya ia meninggal, dan sekian lama juga di kuburnya. Ia naik ke surga yang kelima. Keluar nafas Nabi, salat dirinya hati nurani, masuk nafas Tuhan. Tanda kematiannya, ia melihat seperti rambut berdiri di antara kedua matanya sampai ke surga. Di dalamnya ada nur yang merah seperti matahari. 3 malam sesudahnya ia meninggal. Sekian malam juga di dalam kuburnya, ia naik ke surga yang keenam. Penerapannya dalam tafakkur, mulut ditutup, nafas melalui hidung. Keluar nafas rupa Tuhan, sholat dirinya nyawa, masuk nafas wali Tuhan. Tanda kematiannya, ia melihat seperti busa-busa emas sampai di langit atau bulan, berdiri di antara kedua kening seperti rambut yang hijau, melekat di arsy. Ada juga seperti bulan 14 munculnya. 1 malam kemudian ia meninggal. Semuanya juga di kuburnya, ia naik ke surga yang ketujuh. Diberikan perasaan seperti orang yang sedang bersetubuh nikmatnya. Inilah berdirinya Jibril. Keluar nafas hu, salat dirinya rahasia, masuk nafas hu. Tanda kematiannya, ia akan melihat permata yang jernih gilang gemilang, menjadi orang seperti di masa mudanya, bercahaya wajahnya, dan dilihatnya itulah halus kita. Keluar itulah juga nur, itulah juga yang menjadi tubuh kita. Pada saat lepasnya nyawa, diberikan perasaan seperti keluarnya mani. Pada hari kematiannya itulah ia dikuburkan. Hari itu juga ia naik ke surga yang ke-8 di arsy kursia. Inilah yang tidak menunggu bacaan talqin. Inilah berdirinya Muhammad. Inilah yang dinamakan sholat yang berkekalan dan berkepanjangan, tali yang tidak putus pada Allah, kain kafan yang tidak hancur.
Jika kita berdiri untuk sholat, pada hakikatnya alif itulah yang berdiri untuk sholat. Maksudnya, naikkan terlebih dahulu nafasmu, kemudian berdiri. Artinya, nyawa yang terlebih dahulu berdiri, kemudian tubuh, sebab tidak mungkin tubuh yang dapat mendirikan nyawa. Sebaliknya nyawa, itulah yang mendirikan tubuh. Jangan bertentangan perbuatan tubuh dengan nyawa. Karena yang demikian itu sama halnya dengan orang yang menserikatkan Tuhan. Hal ini diibaratkan bahwa nyawa itu ibarat imam terhadap tubuh. Sudah tentu imam itu terlebih dahulu yang berdiri, kemudian makmum. Itulah sebabnya maka imam itu wajib diketahui. Bila mana ada orang yang bertanya, siapa imammu dalam sholat? Maka jawablah bahwa Al-Quran itu imamku. Apa artinya Al-Quran itu? Al-Quran itu kalamullah atau perkataan Tuhan, dan Tuhan bersifat qadim. Jadi Al-Quran itulah qadim. Jadi pada hakikatnya Tuhan itulah imam. Tanpa demikian ini berarti sholatnya tidak sah. Sebab yang dimaksud sholat di sini ialah sahirnya perbuatan. Sahir artinya perbuatannya Tuhan pada kita, Allah juga pada hakikatnya. Sehingga kita bersatu kata atau sekata dengan imam, imam dengan makmum. Dikatakan imamam lillahi ta'ala, artinya imam karena Allah ta'ala. Dikatakan makmuman lillahi ta'ala, artinya makmum karena Allah ta'ala. Imam itulah yang menggerakkan makmum, demikian pula lah nyawa itulah yang menggerakkan tubuh. Dan tidaklah nyawa itu dapat bergerak jika tidak karena kehendak Tuhannya. Bila hendak ruku, turunkanlah nafasmu dahulu, kemudian badanmu ruku. Begitu pula ittidal, sami Allahu liman hamida, naikkan kembali nafasmu, kemudian tegak. Sujud juga demikian, turunkanlah dahulu nafasmu, kemudian sujud. Lawan sujud juga demikian, naikkan dahulu nafasmu, kemudian mengangkat kepala atau kembali duduk. Demikianlah nafas itu diikuti naik turunnya. Begitulah imam pada Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW dan para wali. Inilah yang dikatakan imam tanpa diimami. Bila ada orang yang memakai memperkenalkan hal ini, maka itulah orang yang sah dijadikan imam. Jadi, bila ada orang yang menjadi imam, sedang ia tidak mengetahui hal ini, sedang makmumnya yang ada mengetahui, maka katakanlah imam yang diimami oleh makmum. Selanjutnya bila sudah membuang takbiratul ihram, tahanlah nafasmu sebentar, itulah yang dikatakan lenyap kepada Nur Muhammad. Adapun yang dibicarakan masalah nahwu dan saraf, huruf baris dan lagunya, jadi hanya masalah lafaz. Bila dikatakan bahwa kata-kata Tuhan itu bukan huruf, bukan suara, bunyi, tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak shadik, maka bingunglah orang-orang nahwu dan saraf. Sebab bukan huruf, bukanlah baris 3 alif itu tidak dilihat oleh nahwu dan logat. Sebab huruf tidak bersambung. Sebab alif yang ditulis dengan tinta itu menunjukkan kepada alif yang bukan tinta. Sedangkan alif yang bukan tinta itu menunjukkan kepada kata-kata Tuhan. Bila tanda kematian telah tiba, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat lahir maupun batin, besar atau kecil, sengaja maupun yang tidak disengaja. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, Allah, Allah, huwa, huwa, serahkan dirimu sepenuhnya, artinya gaibkan dirimu kepada Nur Muhammad. Dengan demikian sampailah engkau atau kekallah engkau pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mustahil akan bercerai nur dengan yang punya nur, laksana matahari dengan cahayanya. Insya Allah selamatlah engkau saudaraku. Sangkalah dirimu di dalam rahmat Tuhanmu. Jika engkau menyangka dirimu disiksa, maka disiksalah engkau. Bila menyangka dirimu diselamatkan dari segala bahaya, maka diselamatkanlah engkau.
Adapun tanda itu harus, artinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kematian itu yang pasti adanya. Adapun tanda kematian itu sebagai berikut: melihat nur yang lebih terang dari cahaya matahari, melihat ke langit 7 susun tanpa halangan sampai pada arsy kursiya, melihat nur yang terang, tiba-tiba ada seseorang laki-laki berpakaian hijau berdiri di sebelah kananmu, lalu memegang telunjukmu dan berkata, lupakanlah saja dunia yang gelap ini, akhirat itulah yang terang, kesanalah engkau, dan Allah lebih mengetahuinya. Muhammad itu yang mendatangimu, dan katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Anda adalah Muhammad Rasulullah. Selanjutnya, melihat nur yang tidak dimengerti tak ada seumpamanya, muncul lalu lenyap, muncul lagi, dan segala sesuatu sudah pada sujud. Itulah tanda akhir hidupmu di dunia ini, tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Adapun perasaan lebih nikmat daripada bersetubuh antara suami dengan istri, biasa saja terjadi kalau diketahui jalannya. Dan sehubungan dengan hal itu, ada hadis qudsi yang menunjukkannya, yang artinya, ingatlah aku Allah di waktu senangmu, maka aku Allah mengingatmu di waktu susahmu. Pertanyaannya, manusia di waktu senang kapan? Dan manusia di waktu susah kapan? Dan bagaimana cara mengingat Allah di waktu senang? Adapun orang yang biasa mendapatkan kenikmatan itu tanda-tandanya: basah di sekitar alat kelaminnya karena keluar air mani ketika berpisah tubuh dengan nyawa. Sewaktu mengucapkan la ilaha, niatkan dirimu lenyap bersama Nur Muhammad pada saat Allah. Kemudian mengucapkan illallah, niatkan dirimu kekal bersama Nur Muhammad pada saat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya menafikan atau meniadakan. Illallah artinya mengisbatkan atau mengadakan pada wujud Allah. Hati yang menarik, nyawa yang ditarik, rahasia, tempat menarik. Cahaya cermin itu adalah tempat manusia. Cahaya intan itu adalah tempatnya Muhammad. Cahaya Jabarut itu adalah tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimasukkanlah dirinya di dalam cahaya cermin, kemudian berpisah ke cahaya intan, kemudian ke cahaya Jamrut di dalam nur ilahi bersama Muhammad. Demikianlah cara pengembalian serta pengekalan para aulia Allah. Ketahuilah bahwa saat Allah itu batin pada nyawa Muhammad, ketika tidak ada pemisahan antara hati nurani atau nyawa kita dengan nyawa Nabi kita serta zatnya Allah. Artinya tubuh itu dapat bergerak, berkehendak, kuasa hanya karena perintah dari nyawa kita. Sedangkan nyawa di bawah perintah Nur Muhammad, sehingga ia dapat bergerak kuasa dan mengetahui. Adapun nyawa Muhammad nyata pada zatnya Allah. Menurut dalil yang mengatakan artinya, seandainya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menjadikan segala sesuatu. Arti hakikatnya, tidak berpisah nur dengan yang punya nur. Mengenal Allah, zat, sifat, asma, af'al, diri, tubuh, hati, nyawa, rahasia, itulah bernama insan atau Tuhan. Yang memerintah tubuh kita af'al atau perbuatan pada Allah. Yang memerintah hati kita nama pada Allah. Yang memerintah nyawa kita sifat pada Allah. Yang memerintah rahasia kita zat pada Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, pengenal pada diri ada 4, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Artinya, beginilah pengenalan pada diri atau tubuh kita seperti Tuhan. Artinya, ketahuilah kekuasaan Tuhan dan kehendaknya dalam segala sesuatu, tiada yang mencampurinya. Artinya, semua kata-kata dan kalimat itu adalah kata-kata dan kalimat Tuhan. Artinya, pengenal dengan mengesahkan, mentauhidkan Allah. Artinya, tidak sempurna Islam seseorang kecuali mengenal iman. Yang dikatakan orang beriman ialah orang yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Artinya hati orang beriman, rumah Allah. Nafas
Adapun bilangan keluar masuknya nafas dalam sehari semalam sesuai dengan bilangan huruf Al-Quran 3.005.345. Adapun syahadat itu hidupnya Allah yang dijadikan tubuh pada kita, isyaratkan bahwa tubuh kita tidak bercerai dengan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun satinja itu cahaya Allah yang menjadi kesucian pada hati kita, menjadi rumahnya orang mukmin, isyaratkan bahwa kesucian kita tidak berpisah dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita tidak terpisah dengan halusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun junub itu halusnya Allah yang dijadikan rasa nikmat pada diri kita, diisyaratkan tidak berpisah nikmat kita dengan halusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melaksanakan malam pertama bagi pengantin baru, juga bagi pengantin lama, kalau belum pernah melaksanakannya, hendaknya melakukan terlebih dahulu nikah batin. Seseorang suami jangan hanya mengawini istrinya hanya tubuh kasarnya saja, tapi yang harus dikawininya ada 6 macam, yaitu tubuh, hati, nyawa, rahasia, tubuh halusnya, maunya. Seseorang suami harus meminta halalnya dari istrinya ke-6 macam itu. Kalau tidak tahu, silakan tanyakan kepada yang tahu. Dimisalkan makanan yang telah dihidangkan, maka sebelum dimakan diucapkan zikirnya tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Pada suapan pertama dikatakan A, tidak disentuh lidah, inilah suara mulai jadi. Pada suapan kedua dikatakan I, U, jangan disentuh lidah, inilah yunnu, selamat dunia dan akhirat. Jika sudah berulang-ulang kali suapannya dikatakan A, sebab itulah yang tidak disentuh tulisan, jangan dilupakan sampai selesai. Begitu cara Ali dengan Fatimah. Dalam buku yoga dan seks, dalam waktu sekejap mata, sepasang suami istri yang sudah mencapai klimaks dari hubungan seksnya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, jangan kerja seperti alu, tidak ada hasil. Jadi kalau kerja pasti ada hasilnya. Apakah? Manusia berilmu, manusia berpangkat, manusia berharta, dan sebagainya. Mudah-mudahan mengerti maksudnya. Nabi Khidir alaihissalam, bagaimana yang dikatakan awal permulaan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengetahui tentang awal permulaan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya serta kedua orang tuanya. Begitu pula segenap sanak keluarganya dan familinya, jauh maupun dekat, diampunkan segala dosa-dosanya dunia dan akhirat, sewaktu kita masih berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pindah kepada kenabian atau alam nubuah, dan juga kita masih pada angin, air, dan tanah. Nabi Khidir alaihissalam, siapa nama kita pada awal permulaan? Nabi Muhammad SAW. Adapun mula-mula nama kita pada Allah Ta'ala. Bagi laki-laki bernama Ali, bagi perempuan bernama Fatimah. Sewaktu kita tinggal pada darah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan di dalam rahim ibu, lengkaplah tubuh, maka dibacakan Alhamdulillah. 8 bulan di dalam rahim itu dibacakan Qul huwallahu ahad. 9 bulan di dalam rahim ibu, maka Tuhan berkata, bersiap-siaplah untuk keluar ke dunia. Disambut dengan malaikat dan rezeki yang murah, banyak atau sedikit, demikian pula umurmu, panjang atau pendek. Berkata syahadat pada Tuhan, saya takut ya Tuhan. Kenapa engkau takut, sedang aku yang menyuruhmu? Saya takut sebab saya belum tahu siapa namamu ya Tuhan. Tuhan berkata, Alif namaku. Syahadat berkata, kalau begitu sama dengan kita. Tuhan berkata, siapa namamu? Syahadat berkata, Alif juga namaku. Kalau begitu sama namamu dengan namaku. Ketahuilah aku, agar engkau ku ketahui juga. Kenalilah aku, agar engkau ku kenal pula. Dengan cara bagaimana aku mengetahui ya Tuhan? Tuhan menjawab, yaitu dengan baris di atas A. Itulah sebabnya tangis pertama bayi lahir ke dunia. Bila ada orang yang bertanya kepadamu, bagaimana pengetahuanmu pada Allah Ta'ala sehingga engkau dinamakan orang yang bermakrifat? Katakanlah kepadanya, saya mengetahui dengan pengenalannya sendiri.
tempat saya melihat dan mengetahui. Artinya, dengan pengetahuannya saya mengetahui, dengan pengenalannya saya mengenalinya. Ketahuilah olehmu tentang rahasia mati. Sebelum mati, barang siapa yang telah mengetahui hal tersebut, berarti itulah orang yang telah mempersiapkan dirinya bagi Tuhannya, dan Tuhan pun tersedia baginya. Yang dimaksudkan ialah, mandikan dirimu bukan dengan air, bungkus dirimu bukan dengan kain kafan, sembayangi dirimu sebelum matimu, kuburkan dirimu bukan dengan tanah. Karena sesungguhnya Tuhan telah berkata bahwa bagi hambaku yang demikian itulah yang tidak bercerai dengan aku dan lepas dari segala tuntutan dunia dan akhirat. Itulah hamba yang beriman sesungguh-sungguhnya dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala semata. Adapun kematian itu ada 4 tingkatan, yakni kematian syariat, yaitu mengucapkan zikir la ilaha illallah pada akhir kematiannya. Kematian tarikat, yaitu mengucapkan zikir Allah pada akhir kematiannya. Kematian hakikat, yaitu yang mengucapkan zikir huwa pada akhir kematiannya. Kematian ma'rifat, yaitu mengucapkan zikir pada akhir kematiannya. Tanda-tanda kematian syariat, yakni hancur tubuhnya dalam kubur. Tanda-tanda kematian tarikat, yakni tubuhnya tidak rusak dan kering. Tanda-tanda kematian hakikat, yakni tubuhnya utuh dan rambutnya serta kukunya bertambah panjang, wajahnya bercahaya-cahaya. Tanda-tanda kematian ma'rifat, yakni tubuhnya lenyap dalam kubur, diambil oleh malaikat, dibawa ke tanah suci menjadi wali Allah. Yang dikatakan sudah membungkus diri sebelum mati ialah lenyapkan tubuhmu ke dalam hatimu. Sudah memandikan diri sendiri bukan dengan air ialah lenyapkanlah dirimu di laut adanya Allah. Sudah menyembayangi diri sendiri ialah rahasiamu lenyap pada Nur Muhammad. Nur Muhammad lenyap pada Nur Allah. Tetapkan hatimu dan keyakinanmu bahwa Tuhan itu esa adanya. Bila sudah ada nur yang tiada seumpamanya, sedang masih ada perasaan sakit dirasakan, itu belum yang sebenar-benarnya, jadi diikuti. Bila sudah merasakan ketegangan dan kenikmatan, semata-mata seluruh perasaan telah sujud, berarti yakinlah bahwa Tuhanmu telah ada. Apakah ada nur atau tiada, berangkatlah, insya Allah Anda telah selamat. Adapun hikmah yang dikehendaki dalam sholat subuh itu, yakni mensucikan seseorang daripada kelupaan dan kelalaiannya, sehingga menetapkan hadapannya semata-mata kepada Allah Ta'ala yang tiada seumpamanya. Itulah sebabnya maka tidak ada sholat sunnah sesudah salat subuh. Adapun yang dikehendaki dalam salat zuhur itu yaitu sucikan pandanganmu melihat keesaan serta kesempurnaan Allah Ta'ala sampai memasuki waktu asar. Adapun yang diketahui dalam salat asar, yakni sucikan dirimu serta himpungkan penglihatan sempurna menghadap pada himpunan Allah atau Tauhid yang Maha Esa. Itulah sebabnya tidak ada salat sunnah di belakang salat asar. Adapun yang dikenal dalam salat maghrib, yakni sucikan pendengaranmu, penglihatanmu serta kata-katamu. Adapun yang dikehendaki dalam salat isya, yakni sucikan kegelapanmu menuju yang terang, artinya hilangkan keangkuhanmu. Adapun yang dikehendaki dalam salat witir, yakni menetapkan ingatan lahir dan batin tertuju kepada Allah semata-mata, demi untuk dan karena Allah semata. Bagi orang yang telah memiliki keyakinan yang putus adanya, maka tiada lagi hal yang tersembunyi baginya. Bahkan Tuhannya itulah yang paling nyata dalam segala hal. Hak itu awal, tak permulaan dan akhir, tak berkesudahan, tiada ia dicakup oleh ruang dan waktu. Nyata ia di balik segala yang dinyatakan. Siapakah dia? Dia itulah yang sebenar-benarnya hakikat diri kita yang tak dapat diragu-ragukan lagi. Bahwa saat itulah yang bersifat, artinya bahwa hidup kita ini adalah kenyataan sifatnya. Dan yang bersifat itulah yang menghidupi segala sesuatu. Jadi yang menjadi hidup atau nyawa Muhammad dinamai titik, artinya rahasia. Sedangkan yang dinamai rahasia adalah nur sad. Yang menjadi sifat itu adalah yang dinamai nur, artinya nur yang tidak berubah-ubah, hidup yang tidak berubah. Adapun jiwanya atau Adam
adalah alif, artinya himpunan, maka nyawa namanya. Jadi nyawa itu ada dua, yaitu nyawa yang dinamai titik adalah nyawanya Muhammad. Nyawa yang dinamai alif adalah nyawanya Adam. Inilah yang tiga tidak terpisah. Jadi bila hal tersebut telah menyatakan pada kita, berarti kita telah menyaksikan atau melihat buktinya sempurna. Dengan demikian maka selamatlah Anda untuk selama-lamanya, kekal abadi dunia akhirat. Inilah kesempurnaan ilmu atau kepastian ilmu. Segala yang dijadikan itu adalah bayang-bayang pada Tuhan. Sedang bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang adalah satu. Gerak bayang-bayang itu adalah gerakannya yang punya bayang-bayang. Yakinkan dan jangan ragu-ragu, nantilah salah. Adapun nyawa, menurut syariat sama dengan nyawa namanya. Menurut hakikat sama dengan nur namanya. Menurut hakikat sama dengan zat Allah namanya. Menurut ma'rifat sama dengan tidak ada yang lain kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW dengan anaknya Fatimah. Nabi Muhammad SAW berkata kepada anaknya, "Hai Fatimah, apakah engkau masih ingat yang telah saya katakan padamu?" Fatimah menjawab, "Ya, saya ingat semuanya." Ingatlah sebuah kata yang tak berpisah dengan Tuhan, yaitu sewaktu Tuhan memesrahi sesuatu. Yakinkan dalam hatimu yang bersih, barang siapa yang menemukan pengenalan yang sesungguhnya di dalam kehendak Tuhannya, itulah orang yang memakai. Penglihatan Tuhannya ia melihat, pendengaran Tuhannya ia mendengar, dengan kata-kata Tuhannya ia berkata, dan katakanlah nama itu tidak berpisah dengan yang punya nama. Yakinkan dalam hatimu, tiada berpisah dengan Tuhanmu serta Rasulnya, sebab hakikat nyawa yang suci itulah yang dinamakan Muhammad, artinya orang yang dicintai. Artinya insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Kuatkan tauhidmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian sebenarnya kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada asalku yang selain dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berseru ke seluruh umatnya, "Ketahuilah dirimu di dalam dirimu, yakni ada 4 rahasia, nyawa, hati, tubuh. Rahasia itu nur satullah, nyawa itu nur sifatullah, hati itu nur asmaulullah, tubuh itu nur af'alullah." Dari keempat tersebut di atas, 3 yang dapat melihat pada Allah. Allah itulah yang menjadikan semesta alam beserta isinya dan berubah-ubah. Tuhan juga yang meliputi menembus semesta beserta isinya. Al-Syekh Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya, apa sebabnya Al-Fatihah dibaca dalam sholat? Anaknya menjawab bahwa sholat 5 waktu berasal dari surat Al-Fatihah pada awalnya, yaitu Alhamdu terdiri dari 5 huruf, yaitu alif, lam, ha, mim, dal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu yang 5 itu sebagai berikut. Waktu zuhur dijadikan dari huruf alifnya alhamdu. Waktu asar dijadikan dari huruf lamnya alhamdu. Waktu maghrib dijadikan dari huruf hanya alhamdu. Waktu isya dijadikan dari huruf mimnya alhamdu. Dan waktu subuh dijadikan dari huruf dalnya alhamdu. Demikian sahabat, kitab diri yang tersembunyi. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.